bininya 2. Jadi cukup ajalah panggil UAS, Ustadz Abdul Somad. Tapi di bulan 12 nanti berubah menjadi ujian akhir semester. Tapi jangan tuduh saya tegak di depan perempuan karena ingin mencari syarat yang ketiga. Ustadz tuh sudah dijelas dipasang di pagar. Ini kan perempuan, ini laki-laki. Kenapa Ustadz tegak di sini? Kalau saya tegak di sini membelakangi orang-orang tua. Kita dari kecil sudah diajarkan adat istiadat. Kau nanti kalau ada orang tua tak boleh duduk di atas, maka saya tak duduk di kursi. Kalau ada orang tua tak boleh belakang, nanti punggung awak berbisul. Nasihat orang tua itu masuk ke dalam hati. Hari ini kita hormati orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita, insya-Allah. Mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah untuk memimpin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bersama beliau ada pula Wakil Bapak Bupati Deli Serdang, yaitu Bapak Tuan Haji Zainuddin Mars. Saya ada 3 Zainuddin yang saya kenal. Zainuddin MZ, Zainuddin Zaidan, Zainuddin Mars. Lalu kemudian tadi yang memberi kata sambutan tadi di mimbar itu namanya Haji Iqbal Syauqi LC. Kenapa beliau titelnya LC? Karena menengok mendung ini cemas deh, lagi cemas. Haji Iqbal Syauqi LC lagi cemas. Diteleponnya lah saya, Mat katanya. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, Mat aja. Mat katanya, ya bang, abang saya dulu waktu di Mesir, Kairo. Mat, ya bang, bisa kau ceramah tempat kami? Di mana? Di masjid. Besar masjid abang tuh. Sombong kali kau. Maksudnya, kalau masjid itu tak muat, nanti meletup masjid itu. Nah, kata dia akhirnya, setelah mulai kau datang kemarin berapa kali, nampaknya perlu kita pindah ke tanah lapang. Tak yakin dia saya Ustaz. Inilah kalau senior-senior gitu. Ketua PPMA. Dulu kami di Mesir namanya PPMI. PPMI Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Sampai sini saya tengok berubah pula. Ketua PPMA. Apalah PPMA? Rupanya Persatuan Pemuda Masjid Al-Hasanah. Oh, hebat juga dia. Hari ini berkumpul. Ketua panitianya tak tanggung-tanggung, Pak Dr. Andus Zulkifli MSc. Tahu Bapak Ibu MSc? Master segala ilmu. Apa aja ilmu bisa, termasuk ilmu menahan wizard ilmu bisa. Masya Allah, ramainya lah pula jamaah masjid Al-Hasanah ini berkumpul melimpah ruah semuanya. Masya Allah. Kemudian ada bersama kita tokoh pemuda masyarakat Sumatera Utara, Haji Musa Rajek Shah. Kita panggil dengan Bang Ijek. Saya kalau sama orang bapak-bapak ini canggung saya. Kalau manggil abang, kalau manggil nama kan. Nah, cuman kalau panggil nama kan tak sopan. Panggil abang saja, Bang Ijek. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya bustan. Dunia ini taman yang indah. Zuyinat bi arba'ati ashya. Dia akan menjadi taman kalau ada 4 hiasan. Ini bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Kalau mau menengok taman harus ada 4 hiasan. Hiasan yang pertama adalah bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Maka hari ini saya tidak ulama, saya hanya ustadz biasa, tapi dimuliakan luar biasa. Ketika tadi pas mau berangkat dari masjid, ya dulu, ini pejabat dulu. Enggak, ustadz dulu. Orang jarang kita disuruh duluan. Biasanya kalau kita disuruh duluan itu, biasanya kadang sama rombongan kita di belakang. Belakang, bupati depan, gubernur depan, kita belakang. Bahkan kita mau dekat, datang pula Satpol PP. Pak, jangan masuk Pak. Aku yang mau ceramah nih. Pernah saya acara, ini saya ingat karena paling menyakitkan.
Masuk saya ke rumah makan, kata Pak pejabat, Ustadz, nanti Ustadz kalau sampai masuk rumah makan itu duluan. Iyalah, kami menyusul. Ya, masuk saya ke dalam, ke ruang eksekutif, full AC, dilarang merokok. Masuk saya ke dalam. Pas saya duduk, datang penjaganya. Pak, ini untuk VVIP katanya. Very very important person. Keluarlah saya, karena dibilangnya penting. Dianggapnya saya tak penting. Untung saya orang yang model tak suka merajuk. Kalau sempat saya balik, apa tak gagal acaranya? Sombong betul Ustaz. Enggak, bercanda aja. Lalu kemudian saya pun duduk di luar sambil nonton TV. Sudah tak lama sesudah itu datanglah rombongan pejabat-pejabat begitu masa-masa. Ustaz udah sampai duluan. Iyalah, saya bilang. Kenapa tak masuk? Suruhnya aku keluar tadi. Nah, tapi di Deli Serdang ini memang Masya Allah memuliakan negeri-negeri para ulama. Allahu Akbar. Ini Sumatera Utara, negerinya kerajaan-kerajaan yang memuliakan ulama. Ada seorang imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi merantau ke Makkah Al-Mukarramah, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi ahli dalam bidang mazhab Syafi'i. Lalu kemudian nasibnya baik. Itulah takdir tadi. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Lalu kemudian menikahlah dia dengan anak saudagar kaya, namanya Syekh Saleh Al-Kurdi. Siapa namanya? Saleh Al-Kurdi. Al-Kurdi artinya orang Kurdi. Al-Iraqi orang Irak. Al-Misri orang Mesir. Al-Minkabawi orang Minangkabau. Dulu ada ulama besar dari sini, namanya Syekh Husain As-Sardani. Sardani Deli Serdang. Syekh Husain Sardani, ahli tamat dari Timur Tengah. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dibawa oleh mertuanya dekat dengan Sultan, dengan Syarif Makkah. Salatlah mereka. Ketika sedang salat, tiba-tiba salah baca Tuan Syarif. Diluruskannya dari belakang. Ketika sudah diluruskannya bacaan, maka selesai sholat mereka berdialog, ngobrol cerita agama. Kagumlah Syarif tadi dengan ilmu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, diangkatlah jadi imam Masjidil Haram. Itulah orang Nusantara yang pernah jadi imam Masjidil Haram, meninggal 1916. Salah satu muridnya bernama Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, diangkat menjadi mufti kerajaan Delhi. Ini negeri berlevel internasional, bukan tanggung-tanggung. Makanya kalau tanggung-tanggung datang ke ceramah ke Deli Serdang, ke Medan, luar biasa, ngeri kita. Makanya tertulis itu penceramah Abdul Somad LCMA, penceramah LCMA. Apa nih? Lagi cemas menghadapi anak-anak Medan, anak Deli Serdang. Lalu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi tadi punya murid, tidak hanya Syekh Hasan Maksum, ada satu lagi muridnya datang dari Jombang, Jawa Timur, namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan ormas, itulah dia Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini kalau kita tengok tadi ada adik kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian dia juga punya murid datang dari Bukit Tinggi, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren Jandong, mendirikan ormas namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Maka ada 3 ormas yang sama, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Al-Ghazali. Di Sumatera Utara Al-Wasliyah, di Sumatera Barat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Kunut subuh pakai kunut. Sampai sekarang di Deli Serdang subuh pakai kunut. Alhamdulillah. Yang berkunut, yang tak berkunut tak usah kelain. Muhammadiyah memang tak berkunut, tapi Muhammadiyah dengan NU masih sama-sama sepakat bahwa sholat subuh. Yang anak muda NU sama anak muda Al-Wasliyah sama anak muda Muhammadiyah berkelahi masalah kunut subuh, berdebat sampai jam 2 malam.
besok dua-duanya tak sembahyang subuh. Tidak ada betul. Maka ulama dihormati, dimuliakan di negeri ini. Tadi saya habis sholat subuh ziarah ke makam Syekh Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus di samping Sungai Deli. Nana ada makam Syekh Muhammad Yunus ya. Saya pun ziarah di situ. Dulu dibekelahi antara kaum tua sama kaum muda, saling membid'ahkan, saling berkelahi. Datanglah Tuan Guru Arsyad Talib Lubis. Nomor Arsyad Talib Lubis luar biasa. Bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab cair, bahasa Mandailing, memang belah dia lah. Ditulisnya lah kitab perbandingan agama. Maka banyak, luar biasa, kitab itu saya baca. Harus referensinya bahasa Belanda banyak. Perbandingan agama Islam Kristen. Saya punya buku itu, saya simpan sampai di rumah. Datang Ismail Banda, datang Abdurrahman Syihab, datang Tuan Guru Muhammad Arsyad Talib Lubis menghadap Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus ditanya, apalah agaknya cocoknya ormas menengok orang sudah banyak berkelahi-kelahi ini. Akhirnya pada tanggal 30 November 1930 dibuatlah yang berkelahi, yang membid'ahkan, yang mengkafirkan balik bersama, saling menyambung hubungan silaturahim. Maka muncullah ormas besar dari Sumatera Utara bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Diambil dari kata wasala, menyambung. Yang selama ini tak cakapan, sambung balik. Yang selama ini putus hubungan, sambung balik. Maka sebenarnya kita beramai ini tak lain tak bukan adalah menyambung silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu mengikatkan. Rahim, maaf, rahim kantong janin, tempat anak dalam perut perempuan. Itu namanya rahim. Kalau tak adalah rahim itu, dicampurlah anak itu sama sambal belacan. Karena ada rahim, ada usus. Rahim itulah yang menjaga anak. Tidak ada anak yang lahir melompat kepanasan dari Afrika Utara. Kenapa? Karena rahim tempat paling nyaman, adem, ayem, tentram. Tidak ada anak yang melompat jadi es batu di kutub selatan. Karena beku di bawah 0 derajat. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling tenang. Makanya kalau sudah perempuan harus dioperasi, rahimnya harus dibuang. Apa kata dokter? Ibu, rahim harus dibuang karena tidak bisa lagi meleleh air matanya, karena dia tidak akan bisa mengandung anak. Istrinya bersedih, suami pula senyum. Kenapa dia senyum, Pak Ustaz? Tanyalah sama senyum-senyum. Apa niat mereka, mana saya tahu. Nah, ini negerinya para ulama. Maka ulama harus dijaga. Menjaga ulama bukan sekedar menghormati, memuliakan, tapi bangunkan madrasah-madrasah yang akan mencetak para ulama di masa akan datang. Allahu Akbar. Dulu namanya Maktab Tapanuli. Di Maktab Tapanuli itulah banyak dikader ulama-ulama. Tapi kemudian kalau cuma bawa Tapanuli, ini kan multi etnis. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Karo, ada orang Mandailing, ada orang Melayu. Tak cocok kalau cuma bawa Tapanuli. Maka Maktab Tapanuli berubah menjadi Al-Wasliyah. Cikal bakal embrionya dulu adalah Maktab Tapanuli. Mesti ada. Ini ulama meninggal. Allah tidak mencabut ilmu intizaan macam mencabut pokok kayu, tidak. Tapi ilmu dicabut dengan apa? Bimautil ulama, matinya ulama. Maka dicabut ilmu. Buya Hamka meninggal, sampai sekarang tak tergantikan. Dalam diri Buya Hamka itu paling tidak ada 4. Cara bicaranya Zainuddin MZ, cara tafsirnya pakar tafsir, menulis novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi. Buya Hamka ceramahnya bisa, menulis tafsir bisa, dan dia pula politisi. 4 pribadi dalam diri Buya Hamka. Dia bisa menulis novel, dia bisa berceramah, bisa menulis tafsir, dan dia politikus dari partai Masyumi. Sekarang itu punah, musnah, tak tergantikan. Kalau kita bacalah novel Tenggelamnya Kapal Panderwick, Masya Allah, terbayang kita bagaimana Zainuddin meninggalkan Hayati. Oh, apa kata orang? Ustaz Somad, ketika aku baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwick, bergoncang rasanya. Rasa-rasanya akulah di dalam kapal itu dipukul kembang semua. Begitu bukuku tutup, barulah aku sadar, rupanya dalam sudahku. Masuk dia ke dalam hati, tak tergantikan sampai sekarang. Makanya tadi ketika saya tengok
anak Bang Iqbal Sauki, dari mulai hotel sampai di jalan sampai di masjid membaca buku. Di mobil baca buku, di hotel baca buku. Saya bilang, bang, anak abang kenapa begitu? Ayahnya begitu pula anaknya. Memang betul ya bang, rupanya buah itu tak jatuh tak jauh dari batang kayu. Buah tak akan jauh jatuh dari pokoknya, kecuali kalau buah itu dilarikan burung. Ada kawan saya di Makassar, Sulawesi, dia azam tekad, aku menikah takkan kulihat calon istriku itu. Menikah, jadi gimana kau bisa ketemu sama binimu? Pergi aku bertamu ke rumah orang, kulihat foto suaminya ganteng, bininya cantik, maka ku ambil kesimpulan pasti anaknya cantik. Karena buah tak akan jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dilarikan burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka buatkan pendidikan ulama-ulama. Ada seorang ulama besar pulang dari kota Makkah bernama Syekh Mustafa Hussein, maka nama dia itu yang diambil, Mustafa, menjadi sekolah Mustafawiyah, pesantren tertua, terbesar, terbanyak santrinya sampai saat ini. Apa yang diproduksi di sana? Ulama-ulama besar yang ada di Medan ini. Siapa dia? Ustadz Hafiz Yazid, Ustazul Asatis, tamat dari Purba. Makanya bapak-bapak ibu kalau menghormati ulama, bukan sekedar memuliakan ulama dikasih kursi, memuliakan ulama kasih air minum, memuliakan ulama diberikan mikrofon, memuliakan ulama dikasih sorban, bukan. Tapi apa? Cetak ulama-ulama di masa akan datang. Ibu-ibu siap mencetak ulama? Dari bunyinya tak yakin. Tapi insya Allah sekolahkan anak-anak kita ke lembaga, dunia akan tetap indah bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Tak cukup dengan air putih, datang teh manis. Tak lama lagi kopi ginseng. Maka katakan, nak, aku ingin kau menjadi ulama. Datuk saya dulu berpesan, cucunya lebih 40 orang. Semua cucuku ini terserahlah, tapi yang satu ini jangan sekolah umum, ini harus sekolah agama. Ditunjuknya kepala saya, cucuku yang satu ini harus sekolah agama. Makanya saya tidak mendadak ustaz. Ada orang melamar jadi foto model, tak lulus lomba ceramah, menang jadi ustaz. Saya memang didesain dari awal, ini harus sekolah agama. Maka saya tak sekolah SD. Ibtidaiyah kelas 1, ibtidaiyah kelas 2, ibtidaiyah kelas 3. Kelas 4 muncul masalah, tak bisa baca Latin. Akhirnya pindah ke SD. Habis itu pindah ke Sanawiyah, pindah ke Aliyah, pindah ke Mesir. Jumpa dengan Ustaz Iqbal Sauki. Ini harus. Bagaimana kami mau menyekolahkan anak dia? Biaya sekolah agama mahal. Kalau mau dikirim ke Mekah, ke Mesir. Kalau aku hidup, aku yang akan membiayai kuliah dia nanti. Tapi kalau aku mati, ini pokok kelapa 2 hektar akan membiayai sekolahnya. Bercita-cita ingin mencetak seorang yang paham agama. Mungkin untuk ulama jauh. Jangan katakan Ustaz Abdul Somad ulama, jangan katakan kiai, jangan katakan buya. Ustaz aja lah dulu. Nanti mungkin panjang umur, sehat badan. Yang penting anak cucuku bisa tahu Quran, bisa tahu halal haram makruh dengan cucuku yang satu ini. Kalau panjang umurku, aku membiayai dia. Tapi kalau aku mati, maka ini pokok kelapa membiayai sekolah dia. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Atuk saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Tidak pernah seperak pun batang kelapa itu membiayai kuliah saya. Tapi akhirnya Allah membalas. Dijanjikan Allah, siapa yang bersedekah lillahi ta'ala, maka dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. S1 saya selesai, dapat beasiswa Al-Azhar, dapat tiket pulang, dapat asrama, tanpa keluar duit seperak haram, tidak ada. Selesai. Habis itu S2 saya dapat dari Maroko, yang memberi saya beasiswa, nama lembaganya AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Tidak ada biaya sama sekali. Lama saya merenung, padahal saya tak pintar, padahal saya tak cerdas, biasa saja. Waktu SD saya ranking 16. Makanya waktu keponakan saya sedih. Kenapa kau sedih? Aku ranking 2 wak, senang aja. Aku 16 dulu. Bisa saya kuliah ke Mesir, bisa saya kuliah ke Maroko, tapi jangan ini menjadi 16 saja lah, jangan. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
maka dunia akan indah bi'ilmil ulama. Datangi pengajian-pengajian ulama. Tadi malam kita berkumpul dengan para ulama habaib. Ada namanya ulama Ustadz Mufti, tamat dari Yaman. Katanya dia punya majelis-majelis. Hadir di majelisnya. Di sini ada pula pengajian Ustadz Hafiz Yazid, punya kelompok kajian Al-Ittihad. Hadir di pengajian-pengajian. Ada pula Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar, itu syekh senior kami di Mesir. Hadir di pengajiannya. Ada pula langsung murid dari Makkah, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ali Akbar. Hadir di pengajian-pengajian. Pokoknya apapun pengajian, datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk sedikit, diampunkan Allah SWT. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak menduga tadi pentas tenda sebesar ini akan penuh melimpah ruah. Yang di luar tenda, yang tak duduk, yang tegak, yang kena panas matahari, itu pahalanya 2 kali lipat daripada yang lain. Nah, kalau siapa yang mau dapat 2 kali lipat, pindahlah dia. Bermasuk ini semua ini hanyalah karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih ada orang yang mau mendengar ceramah? Kenapa masih ada orang yang mau mendengar tausiah? Ini bukan pentas dangdut. Kalau dangdut ramai biasa, tapi pengajian seramai ini luar biasa. Kenapa? Karena dulu ini dididik oleh para ulama. Saya memang beberapa hari di Medan ini memang terkejut batinnya. Kenapa terkejut? Asal keluar, majamah ini menarik-narik. Ditarik. Kalau laki-laki narik itu apa? Perempuan-perempuan ini. Tapi alhamdulillahnya beberapa hari ini dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad yang menarik itu nenek-nenek aja semua. Dari pagi ditariknya tangan saya. Ustaz Somad. Begitu ada jamaah yang menghalang, jangan, tak boleh. Parah kali kalian itu. Masya Allah, itu bahasa orang Medan biasa. Dia tidak minta, kalau tempat lain kan, Ustaz dipersilakan. Dia main kan Ustaz, main kan? Ya, itu bahasa orang Medan. Nah, tapi kita sudah sama-sama paham itu. Jadi waktu di Mesir dulu kan macam-macam mahasiswa itu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi. Bertamulah anak-anak dari Jawa ke rumah kawan Medan. Udah disiapkannya masak, dipanggil kan, makan. Tengok anak Jawa ini ketakutan. Kenapa dia takut pulang? Ini Medan memang biasa begini. Dia tuh baik itu, saya bilang. Dia udah makan itu. Kalau mereka kan enggak, makan mas. Kalau kaki dia dipijak, tolong ya mas. Mas bilang juga, apa kaki kau ini? Itu biasa. Itu kan bahasa saja. Tapi yang penting hatinya. Kalau mau menengok gimana hati orang Medan, orang dari Serdang, inilah hati-hati yang tulus, yang bersih. Yang biasa. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hari ini masih Islam? Itu karena ulama. Tapi ulama ini akan dihabisi kalau pemimpin tidak cinta pada ulama. Betul? Maka ke depan pilihlah pemimpin yang cinta pada ulama. Ketika kita ambil paku, kita cucuk biji mata orang yang mau kita pilih. Itu bukan sekedar mencucuk biji mata lubang hidung telinga. Aku Abdul Somad bersaksi atas nama Allah di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Push. Makanya sebelum pilih itu istikharah dulu. Ibu mana yang dipilih? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu ibu pilih? Cuma lah Pak Ustaz, asal pedamkan mata gambar dia nampak. Kenapa gambar dia nampak? Nah, tak enak saya nyebut sama Ustaz, nanti Ustaz ceramahkan. Sebut aja lah, tak apa-apa. Kenapa gambar dia selalu nampak? 4 sebabnya. Pertama, dikasihnya kami kemarin baju kaos. Habis itu gendang rebana. Kami undang dia ke masjid. Kebetulan grup mana nyanyi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Turunlah dana, turun. Ini tak ada rebana. Tak ada ya. Aku suka rebana ni bang. Cuman kadang backing vokal ni tak sesuai.
Maksudnya kalau sudah ya dana itu do sokong lah, ini enggak ya dana ya la 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 la. La itu kan tidak artinya. Penyanyi minta bikin vokal nak tidak. Ya kan aja lah. Apa lepayahnya? Nah, ini akan datang perlu. Ibu-ibu masih ada di mana lagi? Saya dulu asalkan emak saya pergi undangan kenduri, undangan walimah, undangan akikah, ikut saya itu. Makanya banyak saya hafal lagu nasyid. Kenapa? Karena bukan saya hobi nasyidnya itu enggak, mulut kuning sama ayam panggang. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Nur Asia Jamil. Kita ingat tidak? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu lagu nasyid orang dulu. Sekarang anak-anak tak lagi ada kenal lagu nasyid. Apalagi ya Kiong Racun kucing gana. Selimut putih itu yang menyusunnya ulama dari Medan, Sumatera Utara. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali menyusun syair, dibuatkan olah vokalnya, maka lahirlah ada dulu namanya Profesor Ahmad Baki, betul? Maka lagu-lagu religi, sekarang kita kehilangan lagu religi, hilang, rebana tergeser oleh keyboard tunggal. Lalu dulu anak-anak tahu sopan santun tata krama, cium tangan Ustaz. Kenapa? Karena orang tuanya menyanyikan lagu Dodoi si Dodoi, mengayun anak. Dulu begitu, sekarang enggak. Anak-anak muda jumpa sama Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat? Lagu metal lah buat di bawahnya. Oleh sebab itu maka dunia akan indah dengan apa? Bi'ilmil ulama. Tapi sekarang tempat mencetak ulama itu nasibnya bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Ujung tombak pendidikan Islam sekarang MDA. Di Deli Serdang masih MDA namanya? Madrasah Ibtidaiyah MDA. Bagaimana gaji guru MDA sekarang? Saya tak tahu di Medan, tak tahu di Sedang, tak tahu Sumatera Utara. Tapi yang jelas sebagian besar gaji guru MDA 300.000 sebulan, gajiannya 3 bulan sekali, disunat masalah. Bagaimana mau bangkit? Ustaz ceramah tak selesai ceramah. Mari sekolahkan anak kita. Mari bantu MDA. Tak selesai. Tapi kalau ada orang punya kekuasaan, dia tak ceramah. Cukup dengan tanda tangan. Asal ke atas 2M, asal ke bawah 20.000 lagi. Selesai, berhenti ya dana. Begitulah kekuasaan yang hebat. Naiklah Ustaz Somad ke atas mimbar, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Apa respon jamaah? Apa yang kau dengar dari khutbah Ustaz itu tadi? Kata dia, takwalah kepada Allah. Bukan ingat dia pesan zakat itu. Tapi ada seorang bupati di Riau, dia tak pernah ceramah. Tidak pernah ceramah. Tapi di kabupaten itu zakatnya beroleh 2015 10 miliar. Zakat. Kenapa? Dibuatnya perda. Peraturan daerah disepakati oleh anggota legislatif, usul dari bupati. Semua PNS, guru wajib bayar, potong 2,5% potong atas. Selesai. Lagi kita keluar semua. Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau bahasa kampungnya political will. Politik will. Will artinya keinginan, bukan wadinta idaman lain. Political will. Bisa. Makanya cerita tentang ada kabupaten di Riau ada zakatnya 10M, saya bawa sampai ke Aceh. Diundang saya ceramah ke Aceh, mau labuh, Aceh Barat, ceramahlah saya. Kami di Riau ada kabupaten 10 miliar. Selesai acara, datang pengurus bas Aceh Barat. Ustaz Somad, kami di sini 15 katanya. Itu enggak. Rupanya orang lebih banyak pula dari awak lagi. Makanya Somad, kalau mau ceramah akan datang tanya dulu. Kalau kira-kira di situ 4M barulah pakai 10M. Tapi kalau di situ udah 15, nah diam aja lah. Jangan cerita lah. Apa ibu ya? Dari Serdang berapa? Belum saya tanya lagi. Insya Allah Provinsi Sumatera Utara penduduknya lebih kurang 10 juta orang. Maka itu
luar biasa ke depan zakat ini. Kadang kita kasihan menengok orang di lampu merah, tolong Pak, belum makan Pak. Berangkat kita pagi, istrinya buta. Balik kita sore, lakinya pula buta. Ganti-ganti. Pakai simpan orang. Itu bisa selesai. Keluarlah perda, yang memberi sedekah dan yang diberi akan ditangkap. Tak selesai. Dinas sosial kan ada. Kenapa tak ditangkap? Bawakan truk satu, bawa stok, masukkan. Kalau memang betul dia susah, buatkan rusunawa untuk orang-orang susah. Subsidi, bantu. Tapi kalau dia pura-pura susah, buat pelatihan. Bisa, kenapa tidak? Betul apa tidak? Yang betul. Asal ada yang bilang tidak, turun saya. Bercanda. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Dah habis 40 menit. Cepat betul waktu di Deli Serdang. Tadi saya mulai ceramah jam 9, baru bahas satu udah jam 9.45. Dah, sekarang masuk yang kedua. Apa dia? Bi'adlil umara. Dunia akan indah kalau ada pemimpin yang adil. Oleh sebab itu tadi subuh saya berdoa, setiap khutbah Jumat saya berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Amin. Amin. Kalau adalah pemimpin yang adil, tenang kita, tenang. Kenapa hari ini dibuat tablik akbar? Karena pemimpinnya suka dengar ceramah, mewakafkan tanah, membuat masjid. Coba kalau pemimpin tak suka pengajian, diundangnya satu, dibor. Siapa nama? Nanti saya sebut viral pula. Payah ceramah. Bisa caci maki ya. Saya tak apa-apa, jamaah yang sakit hati. Aku tak tahan menengok Ustaz caci maki ini. Rasanya aku tembak di kepala. Ustaz kenapa tak marah? Sabar, tak usah marah. Ustaz tak marah? Tidak, saya bilang. Kenapa Ustaz tak marah? Tak pernah aku baca. Kami baca, habiskan waktu. Posting satu tabayun, klarifikasi. Dah, jangan habis waktu gara-gara itu. Ini mau marah, dibanting api. Wah, besok makin pusing mencuri HP baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pemimpin yang adil ini kita cari. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara profesor, doktor, S3 dengan orang yang tak sekolah. Mohon maaf, yang tak sekolah jangan tersinggung. Sama semuanya. Kenapa? Karena one man, one vote. Ini bapak-bapak ibu yang sudah mapan, yang sudah ngaji, yang sudah tablik akbar. Kalau ada orang mau membeli suara 50.000, disebarnya duit serangan massal 50.000, pilih aku. Ada yang mau pilih? Mana mau dia 50.000? Nah, kalau 500 tidak. 5 juta, istikharah dulu. Maka itu persaksian kita di hadapan Allah. Pemimpin di negeri kita ini kita yang memilih. 2018 bupati, gubernur, wali kota. 2019 presiden dan legislatif. Itu tanggung jawab kita ke depan luar biasa. Ala adallukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Masih ada syirik? Alhamdulillah tak ada syirik. Apa syirik itu Pak Ustaz? Saya bawa jamaah haji. Ustaz Somad, tolong bawakan ke toko batu cincin. Bawa lah. Sampai ke toko saya tunjukkan batu kecil 1 rial, dia tak beli. Batu besar sebesar telur angsa, dia tak beli. Mau cari batu apa? Yang melariskan dagangan ada Pak Ustaz. Ini tak betul. Anak-anak lajang bisa syirik, minta sama setan, tak hantu. Datang cewek cantik lewat, hai, godain kita kan. Datang cewek cantik jadi mudah. Wih, kau mau sama aku, pret. Sakit hati, ambil air liurnya, bawakan ke dukun. Nah, setelah dibacakannya, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Begitu mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki itu bergelombang di tengah ayam. Apa boleh buat? Syirik. Karena minta sama hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, zombie dan lain sebagainya. Oleh sebab itu syirik tidak ada. Huququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita tak ada durhaka.
Itu orang Medan tuh keras sekali cakapnya sama emaknya. Memang begitu gaya dia. Bukan durhaka. Mak, sini ntar mak. Kasar dia. Enggak, memang begitu bawaannya. Hatinya lembut itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syirik, yang kedua durhaka, yang ketiga uququl walidain, dua, yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu? Yang pertama, aku bersaksi orang ini layak, orang ini pantas, padahal dia tak layak. Kita sudah memberikan kesaksian palsu. Ustaz Somad, tengok, saking kuatnya suara saya, bebunya saking kuat. Ustaz Somad, iya, kalau calonnya tinggal dua calon, dua-duanya tak baik, yang satu setan, satu iblis, mana yang kita pilih? Pilih setan. Kenapa? Karena kau tak memilih setan, iblis akan naik. Akhafud dararain, ada dua mudarat, pilih mudarat yang teringan. Masuk dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Pilih mana? Makan babi. Sepakat mau makan babi semua ya? Babi. Udah mau mati, udah 3 hari tak makan. Lewat babi. Apaan tadi babi itu? Apakah perlu disembelih dengan nama Allah? Pak Ustaz? Tidaklah. Dia sudah mau ditombak, potong babi itu bakar. Colek-colek sama kecap sedikit. Nah, tak perlu pakai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dah. Sementara dapat pisang. Sesudah dapat pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan makan pisang. Ini ada pisang. Biarlah enak rumah babi. Begitulah nanti berijtihad. Kalau sudah sampai final masanya, pilih yang hobi kepada pengajian, yang peduli kepada ini mobil-mobil banyak bawa sapu pel, ini apa ini? Mobil apa ini? Kalau bajunya seragam kuning, ini pasti dari dinas sosial. Ini apa? Ustaz Somad itu relawan mobil untuk membersihkan kamar mandi WC masjid. Ternyata ini program yang punya program ini anak muda. Dia pergi ke masjid, diciumnya. Kadang kita sebagai orang Islam ini malu. Mimdate malam, mau depan lu malu. Kenapa malu? Kalau pergi kita ke lembaga non-muslim, bertanya ke security, Mr. Security, ya, kamar mandinya mana ya? Kalau pergi ke tempat lembaga orang Islam, tak perlu nanya security, tarik aja nafas panjang. Anda tahu aja. Bau busuk. Padahal yang mengajarkan Islam, an-nazafatu minal iman, kesucian sebagian dari iman. Itu bukan hadis Nabi, itu kata-kata pepatah. Kalau hadis Nabinya at-tahuru syatrul iman, suci. Yang mengajarkan suci siapa? Islam. Tapi kamar mandi busuk bau. Ada anak muda yang peduli kepada kamar mandi, dibuatkan gratis, diambilkan karyawan. Mana kamar mandi yang busuk, datang bersihkan. Ini kepedulian. Pemimpin-pemimpin muda, cerdas, kreatif, ada ide-ide, maka ke depan insya Allah akan baik. Allahu Akbar. Jadi sengaja beberapa menit saya panggil Allahu Akbar. Kalau masih ada suara, artinya itu tes saja. Allahu Akbar. Tapi kalau pas saya bilang Allahu Akbar, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz. Maka pemimpin akan mencetak siapa yang sanggup jalan kaki dari Yaman sampai ke Maroko, Darul Bayda, silakan jalan kaki mencari fakir miskin. Tidak ada. Kenapa? Zakat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Jika 2,5% dari 100 juta, berapakah zakat yang mesti dikeluarkan? 2,5 juta. Itu bahan untuk ujian CPNS Badan Kepegawaian Negara. Jadi kalau pemimpin Islami, soal-soal CPNS-nya Islami. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Kecepatan cahaya per detik 300.000 km. Jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk Isra Mi'raj? Bisa jadi soal CPNS. Kalau apa? Badan Kepegawaian Daerah Negara paham, suka ngaji. Hadir hari ini kan? Saya ikut PNS, apa soalnya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono tidak bisa bekerja di waktu pagi karena kuliah. Tini tidak bisa kerjasama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama?
Apa ini tak bermutu? Ini orang tak paham agama. Kenapa bisa masuk soal macam itu? Habis waktu kuliah S1, S2, begitu ikut tes, cuman mencari tono, tini, dan tono. Tak mau saya jawab. Dia tengok ini saya lewatkan, udah lewatkan, saya jawab. Selesai, keluar tes, saya tengok kawan stres. Kau kenapa stres? Habis waktu gue. Siapa yang habiskan? Tono, tini, dan tono. Saya tak mau. Apa yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya pendidikan agama. Sekarang anak bapak ibu yang sekolah di Islamic boarding school, mantap. Anak kau sekolah mana? Pesantren. Kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Sekarang mana? SDIT, SMPIT. Tapi yang bisa sekolah ke sana siapa? Daftar ulangnya 14 juta. Maka siapa yang bisa mengangkat itu? Keadilan pemimpin, dimasukkannya pendidikan agama dalam sekolah umum. Allahu Akbar. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka sarjana-sarjana dari IAIN, UIN masukkan. Tidak bisa PNS, tak apa-apa. Dari mana? Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Bisa. Disitulah masuknya 20% anggaran pendidikan. Masuk. Kenapa? Karena ada niat memperbaiki umat. Yang pertama, ulama. Yang kedua adalah umarah. Ini kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena jari tak sama panjang. Andai jari ini jempol semua, bisa megang? Mana bisa? Mesti ada. Siapa ini? Ini telunjuk, ini pemimpin. Pemimpin kalau nampaknya jalan berlubang, aspal besok. Coba kalau saya yang nunjuk, makin tambah lubang. Gitu. Gitu. Tunjuknya tanah lapang, muncul tenda besar. Nampaknya masjid tahu tuh, gitu. Langsung, tapi langsung, entahlah. Begitulah hebatnya. Ini pemimpin. Makanya nanti kalau ada orang sikit-sikit begini sikit pemimpin. Beda kalau sedang foto. Kalau foto begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang bininya bertanya, kenapa gini bang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Begitu dia. Kalau memang itu dulu yang pertama. Tapi kalau itu bukan bini yang pertama, apa jawabnya? Kenapa gini bang? Kau memang bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Tetap ada. Tapi kalau kawan yang nanya, kenapa kau gini tadi? Mau tambah satu lagi. Ibunya nggak sakit hati, bercanda. Ibu serius sekali. Ustaz ini dari tadi yang disapanya ibu aja. Saya laki-laki, tentu memperhatikan perempuan. Masa laki-laki memperhatikan laki-laki? Ada model laki-laki sekarang, kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi kalau ada anak lajang ganteng lewat, menitik dia. Oh, na'udzubillah. Yang kau melambai sini. Kami antuk kan kepala kau kedinding. Kos kati tak kepala. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih pasti ada. Tapi di sana mesti ada anak muda. Makanya tengok peran serta pemerintah, lapisan masyarakat dan pemuda. Kenapa tak dibuat di situ orang tua? Orang tua berikan 10 anak muda akan kugoncangkan Indonesia. Kata siapa? Soekarno. Kalau orang tua, apa yang mau digoncang? Pulang saya kuliah, datang 3 orang. 1 pensiunan polisi, 1 pensiunan tentara, 1 pensiunan perusahaan minyak. Ustadz Somad, apa yang bisa kita buat? Kita mau bergoncang. Tangan pun dah bergoncang. Tangan mau digoncangkan. Makanya saya semangat. Kenapa Ustaz kadang-kadang saya tengok semangat, kadang-kadang tak semangat. Tadi ada yang mengatakan Ustaz sakit, katanya tak semangat. Kenapa sekarang semangat? Menengok anak-anak muda ni bangkit semangatnya. Bangkit semangat. Apalagi sejak beberapa hari ini di Medan banyak yang ngajak saya selfie. Saya tengok di HP-nya umur 23. Apa merek HP gue ni? Kok tahu dia saya 23? Luar biasa. Anak-anak muda ni lah maka judul ceramah ni langsung berubah. 4, apa dia? Ulama, penguasa. Andai tadi isinya orang tua semua, tentu berubah judulnya. Saya pun tak pula berdiri, duduk aja. Adapun judul pengajian kita pagi ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Maka dipimpin nih, maka mesti ada pemuda.
Mana di antara jari ini yang pemuda Pak Ustaz? Anak muda itu nih. Makanya suka pakai perhiasan. Anak muda kan suka perhiasan. Pemasangan cincin kepada mempelai perempuan. Di mana pemasangan? Sini. Pernah tak nengok pemasangan cincin? Pasangnya sini. Mana? Pernah. Maka anak muda ini mesti kita jaga. Ini pada hari libur. Hari libur nih kan? Hari Ahad. Padahal tadi pagi sudah nelpon ke pacarnya, "Bang, jadi kita jalan-jalan nengok air terjun?" "Tidak, aku mau nengok pengajian." "Jadi gimana masa depan? Mau dibawa kemana hubungan ini?" "Terserah kau lah, mau putus-putus. Aku udah muak sama kau dah." Teganya abang begitu. Ya terserah, pokoknya putus sudah. Nama kau pun udah lama buang dah. Di FB pun sudah ku unfriend. Nah, aku mau hijrah total. Aku mau hijrah, sekali hijrah. Allahu Akbar. Ayolah bang, nanti masalah ongkos minyak pakai mobil aku yang bayar. Ayolah begitu. Inilah masalahnya orang muda. Maka anak-anak muda ini mesti dijaga. Anak muda mesti dijaga. Pesta malam sampai jam 2 malam. Keyboard tunggal, lagu ranggut, lagu metal, lagu segala lagu, pakai narkoba, segala macam diminum. Pil rohib, nolbat, weser, vodka, mix, kampur, tua, sampai kopi campur spiritus. Semua dibantai mereka. Akhirnya naik motor kencang. Mati. Yang satu pula bonceng anak gadis orang. Gembung masuk angin. Kita ikut berperan. Katanya di sini dulu hanya keyboard sampai jam 2 malam gimana? Sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa? Keluar Perbup peraturan bupati hanya boleh sampai jam 10 malam. Kalau tidak akan ditangkap oleh Bapak Kapolres. Bapak-bapak polisi kita, saya pernah diundang acara, pas acara makan. "Pak polisi ayo makan." "Enggak," kata dia. Saya udah suuzon, ini Pak polisi tak mau makan sama saya. Nampaknya dia sakit hati sama saya. Pas dekati, "Kenapa Bapak tak makan?" "Sedang puasa sunat Pak Ustaz." Dalam hati mereka mendidih menengok orang-orang main keyboard tunggal nyanyi tak tentu arah. Dipakainya pula rok setengah tiang. Naik ke atas pentas celana sempit minta ampun. Tolong! Nyanyikan lagu masa. Berapa kali saya pesta nikah anak orang tak jadi masuk. Sampai Ustaz Somadnya, udah kami undang payah-payah ngantar undangan ke rumah Ustaz, kenapa tak datang? Gimana aku mau datang? Baru masuk pintu gerbang udah kalian sambut dengan jatuh bangun aku mendengarmu. Oleh sebab itu maka ini kalau kita selamatkan, pemimpin menyelamatkan dengan perda, perbup, pergub, perwaku. Dan orang tua menyelamatkan tunjuk ajar. Anak muda ibu mesti selamatkan. Ibu tak pernah berhenti pulang. Kok pergi sama-sama, pulang sama siapa, jam berapa, duit mereka. Tiba-tiba HP anak tu tinggal, lupa dia bawa. Ibu miss call. Nampak nama ibu muncul, security ganas. Tak apa-apa Bu, tak apa-apa. Kenapa Ustaz dari tadi ibu? Karena ibu lah yang bersama dengan anak lebih lama daripada bapak. Adapun bapak itu Pak Toib jarang di rumah. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting, tulang tunggang langgang lintang pukang. Maka yang membesarkan itu ibu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan, "Memang dah dasar kau anak hantu." Apa kata anaknya? "Emak kau itu anak." Maka ini perbaiki. Kalian yang belum nikah, kalian carilah perempuan yang aminah. Amin. Maka kalau aminah, akan lahirlah anak Muhammad terpuji. Kenapa Ustaz bilang yang belum nikah? Yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah, jaga ajalah yang ada. Rehab-rehab sikit. Nah, nih anak muda ini mesti kita jaga. Pak, kita di malam nih, malam libur, bisa jadi nanti malam. Mulai hari Sabtu sore dibawanya lah Kawasaki Ninja yang sudah dipotong knalpot. Kalau ada orang mau sakaratul maut itu mati konten. Oh mati konten. Padahal Ustaz sudah dibawa 3 kali baca Yasin, tak mati. Begitu digas mati. Pak, ku bawa anak bapak ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan bapak sebungkus.
Tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah aku katakan tidak, tidak. Harga mati, tidak. Tapi bapak ni pula harus kompak sama ibu. Datang si ibu, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Ini mesti dijaga. Mesti bersama menjaga anak muda. Ini pemimpin, tunjuk kiri, tunjuk kanan. Dengan peraturannya, dengan kekuasaannya. Ini anak muda yang suka perhiasan. Di antara anak muda dan pemimpin ada ulama. Ulama tak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Jangan condong ke ini, jangan condong. Alah, Ustaz Somad ngomong begitu. Kemarin Ustaz ngapa ceramah di sana? Dia yang undang, saya datang lah. Saya kan tergantung siapa yang undang. Saya ini Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Mohon maaf Pak Simatupangnya pula jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berada di tengah. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sudah. Lalu ini apa? Ini ibu-ibu. Wah, kenapa jempol nih ibu-ibu? Karena perempuan suka dipuji. Gimana tadi Pak Ustaz masakannya kami akan? Wow. Padahal masih nyentang. Baliklah ibu tu membawa kain batik. Dibawakannya kain batik dari Jogja. Bang, ini hasil dari luar kota, kemarin aku belikan kain batik dari Jogja. Gimana bang, tengok? Masya Allah. Pada dalam hatinya, tak pernah aku nengok kain sebut ini. Jangan terlalu jujur. Makanya Nabi, perempuan selalu mengenang kata-katanya. Dia tidak mengenang isinya. Yang diingatnya kata-katanya. Makanya Nabi tak pernah memanggil istrinya Aisyah. Enggak, karena panggilan itu kasar. Nabi manggil, ya Humairah. Humairah. Humairah diambil dari kata ahmar, merah. Karena kulitnya kalau kena cahaya matahari putih kemerahan. Agak-agak macam ini lah. Ini karena kurang panas. Kalau enggak panas sedikit. Tengok foto saya dengan Bang Ejek 11-12 ya. Bagus. Datanglah jamaah jumpa saya. Ustaz Somad ya. Kalau ku panggil biniku ya Humairah boleh tak? Boleh lah. Balik dia ke rumah dipanggilnya lah. Ya Humairah. Abang Ejek ya. Jangan terlalu jujur. Ini tuh jujur. Bini hitam dipanggilnya ya Hajar Aswad. Mantap. Mantap. Banyak sini. Pemimpin sudah, perempuan sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Ini apa? Ini orang susah. Orang susah mesti ada. Kalau dia tak ada, siapa ngorek telinga? Kalau dia tak ada, siapa ngorek hidung? Takkan jempol besar loh bang. Jangan sepelekan orang susah. Jangan sepelekan tukang gali parit. Jangan sepelekan. Ini menyeting acara bisa tak panas tak redup. Ini gimana caranya? Padahal orang cemas gimana kalau hujan, orang takut kepanasan, bisa dibuat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kalaupun mau hujan, mau selesailah acara ini baru hujan. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang susah jangan disepelekan. Pagi dia kerja menggali paret, pulang jam 7 sore, digajilah 70.000. Titik peluh keringatnya dimakan orang. Ingat, upah tukang cuci ibu di rumah, tukang masak di rumah, pembantu, driver, super security, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Jangan pernah sepelekan dia. Apa kata Nabi? Utul ajira ajrahu qabla an yajif fa'atuhu. Bayar upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Oh, jadi Pak Ustaz saya bayar gajinya sebelum keringatnya kering. Ya. Sejak itu ibu itu pun ditengoknya tukang cucinya. Asal belum keringat bayarnya. Bayar. Maksudnya bayarlah cepat. Bu, anak saya sakit, suami nggak dapat kerja, bisa dikasih bayarannya bu. Saya uang sewa rumah sekarang udah tak ada dulu, bulan depan bayar. Sakitnya hati dia, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, tak tahan aku menengok orang ni ya Allah. Aku tak minta yang buruk ya Allah. Aku adukan sama engkau ya Allah. Memang tak mati, setengah mati. Kalau mati lumayan, setengah mati. Bagaimana bentuknya? Nanti saya tunjukkan, tersinggung pula. Payah sekarang ceramah semua orang banyak juga tersinggung.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bi'ilmil ulama, yang kedua bi'adlil umara, yang ketiga bisa khawatil aghnia, orang kaya yang Terima kasih kepada para donatur yang sudah membuat acara ini terlaksana. Tanah luas, tidak ada orang mati bawa harta. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung jasad terbujur, keranda diusung. Makanya orang yang sombong, yang pelit, yang bakhil bin kedekut, Ustaz Somad, itu orang kaya itu Pak Ustaz. Kalau lewat 10 kol diesel, 7 punya dia, yang 3 punya orang. Kaya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Ada dia bangun MDA sekolah agama? Tak ada. Ada dia bangun pesantren? Tak ada. Kalau ada dia bangun masjid, masih mengalir satu hati menetes. Nampaknya paksa saya pulang ceramah. Kalau ada dia bangun masjid, ada dia bangun musola, ada dia bangun. Begitulah susahnya. Tapi kemudian ketika dia ada di bangunan masjid, tak ada. Ada di bangunan musola, tak ada. Ada di sekolahkannya anak yatim, tak ada. Lalu kemana harta itu sekarang? Direbutkan anak-anaknya Pak Ustaz. Anaknya ada yang sekolah agama, tak ada. Apa anaknya itu sekarang? 2 Pak Ustaz. Satu dia hantu, satu dia setan. Maka diperebutkan habis, mencabik-cabik macam ayam panggang di atas meja. Satu menarik kakinya, satu habis berkelahi. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu, kata Sayyidina Ali. Kau tinggalkan ilmu pengetahuan, maka dia akan sehat, akan selamat. Tapi kalau kau tinggalkan harta, berebut-rebutlah dia, maka harta yang bermanfaat diinfakkan, disodakohkan. Pulang dari sini, cari sekolah, datangi kepala sekolahnya. Pak kepala sekolah, ya, mana kursi yang patah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Besok hari Senin sore saya mau kontrol. Besok sore datang Senin. Mana daftarnya? Bapak mau ngasih? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Ini sudah susah-susah menolong. Balik dari sini, bawa anak ke panti asuhan. Jangan anak ulang tahun mengembus lilin juga lagi. Happy birthday to you. Bawa anak itu ke panti asuhan. Kenapa? Dengan itu dia tengok, dia bertanya, ya, mak, ya. Ini kenapa orang ini ramai? Emak ayahnya mati, tak ada. Maka dia tinggal di sini. Kau pun kalau mungkin jaga, kau tinggal dulu di sini. Tahu dia. Insya Allah balik dari panti asuhan itu sayang dia. Ayah, mama, jangan cepat mati ya. Jadi ke sana. Sayang dia. Karena kalau tidak dibawa ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Dibawa liburan, dia akan bertanya-tanya. Tapi kalau ini bukan kita jahat, mendidik dia, maka balik dari sini, bawa anak ke panti asuhan. Pak panti asuhan, ya, berapa di sini ada anak panti asuhan? Ada 200 Pak, keluar kan? Berapa? 10 aja. Itu yang kita sanggup. Takkan bawa nasi 10, bawa 200 orang keluar. Ibu 10, ada 20 orang. Kan dapat kan? Nah, inilah yang memanfaat. Dengan apa? Bisa khail aghnia, orang kaya. Dibelilah jilbab sampai 7 biji. Hari Senin kuning, hari Selasa hijau, hari Rabu ungu, hari. Memangnya dipakai. Orang paling banyak pakaiannya 3 lapis. Selapis di dalam, selapis di luar, selapis. 3 lapis paling banyak. Kalau ada sampai orang pakai 4 lapis, itu demam. Makan paling banyak 2 piring. Kalau sampai 4 piring, 3 piring, usus bocor. Hidup ini kan cuma makan pakai, betul. Oleh sebab itu janganlah tawa. Turun gaji 13, dapat lagi duit, boleh lagi cincin. Wah, pergi undangan begini saja. Oh, di mana acara pengajian yang katanya sana? Sudahlah tahu ekonomi umat sekarang susah. Orang mau sesuap makan pun payah. Dipakailah gelang besar. Sikit-sikit jam berapa ya? Ini namanya ya. Gatal kalau panas. Lupa menunjukkan lantai. Oh. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah.
yang akan kau bawa mati menghadap Allah, yang cincin kau cabut untuk membangun masjid, untuk menolong. Pergilah tengok masjid Al-Hasanah, menitik air mata kita ni. Dindingnya kasar, atapnya tak selesai. Makanya saya mau cepat-cepat aja meninggalkan masjid. Itulah, makanya siapa yang punya duit, bawa laksana. Nanti kalau ada acara Maulid Nabi, buat rebana, lagunya edana ada juga. Betul. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana di dalam surga. Mau dapat di sana? Bangun masjid. Mana ada duit kami Pak Ustaz? Satu sak semen, satu kotak keramik. Tapi kalau sudah kasih keramiknya, kasihkan aja ke pengurus, jangan buat dikontrol. Gimana kau pasang? Sini, penyayah sini. Biarkan aja. Biarlah Allah yang Maha tahu, yang menilainya. Maka itu yang kita sedekahkan. Balik dari sini, beli baju 2. Abang kenapa beli baju 2? Anak kita kan 1. Di belakang rumah kita ada anak yatim, Adinda. Sebaya sama anak kita. Kalau anak yatim cantik pakai baju ini, anak yatim itu pun cantik juga. Pergi kau antarkan sana. Yang membelinya bapak, yang mengantarkan ibu. Jangan bapak beli, bapak antar sendiri. Nanti berkelahi. Rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Udah hancur. Abang dari mana tadi? Ngantarnya, patutlah ya. Diambilnya pisau, ambilnya terong. Gitu. Ini Ustaz kalau berceramah ini harus tuntas. Dari mulai pahalanya, balasannya, caranya, teknisnya. Kalau tidak nanti komplain orang ke Pak Bupati. Datang Pak Haji Asari Tambunan SMS ke Riau. Ustaz Somad akan datang, tak usah datang lagi. Hancur rumah tangga mereka sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa qail aghnia. Kita ini otak begini. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang tak cerdas. Muka juga begini, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang tak ganteng. Harta pun begini, ada yang kaya, ada yang tak kaya, ada kurang kaya. Jangan pakai kata miskin, kurang kaya. Jangan kata buruk, kurang cantik. Kalau pakai buruk, nanti orang tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita perbaiki ini. Yang kaya, habis harta itu tinggal. Tapi yang dibawa mati adalah sodakoh. Setiap hari malaikat berkata, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan ghalafa. Kasih ganti orang yang bersedekah, kasih ganti. Tapi orang yang pelit bakhil, datang juga malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan, beri dia kebinasaan. Dunia akan indah kalau ada 4 macam. Pertama, ulama, keilmuan ulama. Kedua, keadilan pemimpin. Ketiga, orang kaya yang dermawan. Yang keempat, yang terakhir, bida'watil fuqara, doa orang-orang susah. Jangan pernah sepelekan orang susah. Ustaz Somad, doakan saya Pak Ustaz, doakan juga saya. Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustaz Somad, doakan kami ya. Ad-doa bid-doa. Tadi malam jumpa Habib. Adu Allah alaihi ya Habib, adu Allah alaihi ya Syekh. Doakan saya, doakan saya. Selalu minta doa orang. Kita minta doa orang. Ibu minta doa orang. Bapak minta doa orang. Betul. Kita minta doa. Jangan tak mau berdoa. Ini sekarang banyak orang tak mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak berdoa? Yang lama aja belum kabul, lebih tambah lagi. Doa lah. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu 4 pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. 4 itu mesti ada. Habis itu doa sampai panjang. Saya ikut ceramah sama rombongan pejabat. Datang Ustaz dari Jakarta di malam nuzul Quran nih ceritanya habis tarawih. Dibantainya berdoa setengah jam. Pertama jamaah memang semangat, lama-lama bantai lepe mau gak tak sanggup lagi. Orang kalau berdoa itu tangan begini. Kalau ada orang berdoa tangan di paha, itu artinya terserah dengan Allah mau ngasih jangan apa-apa. Doa semangat lah, doa semangat. Bagaimana letak tangan? Tangan naik ke atas, menghadap ke langit.
Allahumma dina fi man hadait. Amin. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Cara yang ketiga, tangan dikembangkan lebar. 1, 2, 3. Cara yang keempat, menolak bala. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal zibar wal riba wal riba munkar wa syarr. Setelah itu usapkan muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kau sapu-sapu muka? Mana ada dalil habis sholat habis nyapu muka? La ilaha illallah. Bukalah kitab Bulughul Maram. Dipelajari itu di Muallimin al-Asliyah. Masih sekarang masih dibaca. Kalau selesai doa, diusapkan ke muka. Tapi hadisnya dhaif. Kalau kau baca Sunan Tirmizi dhaif. Tapi kalau kau tengok ada jalur lain dari Abu Dawud, maka hadza hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, mengusap wajah selesai berdoa, hadisnya hasan. Silakan, tak masalah. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdoa, minta kepada Allah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Maka doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiyatan fil jasad, amin, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Tutup Rabbana atina. Selesai. Ini berdoa tak tanggung panjangnya tapi tak jelas. Maun. Anak-anak kita ni menghafal doa. Saya tak pernah ngapal doa waktu kecil pakai kertas, tak pernah. Kenapa bisa hafal doa? Karena telinga selalu mendengar tuan imam baca doa. Pulang ke rumah dipanggil sama maknya. Nak. Sudah bisa hafal doa salat? Bisa, mak. Coba. Maun. Apa kau maut-maut aja nih? Memang banyak kematian sekarang, mak. Di Rohingya banyak yang meninggal, di Suriah banyak meninggal. Atau di maut. Jelas dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka doakan. Ya Allah, berikan Sumatera Utara ke depan pemimpin yang adil, yang peduli pada agama, ya Allah. Berikanlah Kabupaten Deli Serdang pemimpin yang peduli pada agama, ya Allah. Membantu fakir miskin, ya Allah. Menyediakan lapangan kerjaan bagi pemuda-pemuda, ya Allah. Lembutkan hati mereka supaya senantiasa tunduk kepada kekuasaan dan takut pada Engkau, ya Allah. Ibu mesti berdoa itu. Saya tak bisa bahasa Arab, ya bahasa. Saya tak bisa bahasa Indonesia, Pak Ustaz, tak lancar. Bahasa Jawa. Iki wis perang-perang dino bojone orang ketawa itu. Kesalar dunia tanpa iki Allah. Aku tak bisa, okay. Aku orang Minangkabau, orang Padang, apa sebenarnya? Kau banyak banana kan dimintakan, kenapa tamu alum belaki, yang kedua alum babingan, patang ada cara itu loh. Bahasa apa Ustaz? Tak pula bisa bahasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minta kepada Allah. Berdoa jangan terlalu detail. 4 ini doanya, dakwatul fuqara. Jangan doa terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah mau kujual 25 meter kali 25. Sebelah kanan di sepadan sama PRT, sebelah kiri Bapak BKD. Semeter, harga masih net lagi. Jangan ya. Ada pula orang doanya terlalu umum. Berdoa umum aja diam. Tak apa diminta kan? Apa yang kau minta jadi? Entah aku tengok orang angkat, aku angkat pula lah. Doa umum, ya Allah. Sebenarnya banyak yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak pula aku sebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Mintalah kepada Allah SWT. Berwuduk dulu, salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat, rakaatillah ta'ala. Saya sedang bingung nih Pak Ustaz, sudah tamat kuliah, mantap. IP saya 4, mantap. Baru aja diterima kerja, mantap. Tapi belum nikah, na'udzubillah. Berapa calonmu? Ada 2 Pak Ustaz. Udah istiqorah, udah Pak Ustaz. Mana nampak? Dua-duanya nampak. Pilih antara satu.
Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah 4 ini ada, maka dunia indah. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah di tanah lapang itu tadi? Siapa nama Ustaz itu ya? Mudah ngingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa yang diceramahkannya tadi? Poligami. Itulah. 4 kata dia kalau mau indah Sumatera Utara ini. Kalau mau Deli Serdang ini indah, kata dia mesti 4. Yang pertama ilmunya ulama, yang kedua keadilan pemimpin, yang ketiga kedermawanan orang kaya, yang keempat adalah doa. Kalau mau ini harus 4 ada. Begitu kalau ibu ingat. Tapi kalau tak ingat jangan cemas, karena kamera banyak. Cuma kamera. Banyak. Ini akan putar nanti. Cuman kita ikut tak tidak ya kamera. Nanti di-upload nih ke internet. Dia akan keluar ceramah Ustaz Abdul Somad bersama tokoh masyarakat Sumatera Utara dan Deli Serdang. Siapkan tisu meneteskan air mata. Ini entah siapa pula yang buat ini. Ini itu penjahat likers itu, penjahat viewers itu, menipu-nipu orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah bersama ramai macam ini, jangan berkelahi. Deli Serdang ini kerajaan Melayu, Melayu Langkat, Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu, tapi tetap menerima multi etnis. Sumatera Utara, orang non Muslim Cina ada, orang Keling ada, orang Pakistan ada, orang Arab. Tadi malam daerah lingkungan orang-orang Yaman, di sini mana orang Yaman ada. Jangan saling ngejek-ngejek. Ini masih ada orang Jawa yang tak mau menikahkan anaknya sama orang Batak. Aku nek mantu ke wong Batak, aku orang gelem. Kenapa Bapak anti betul tak mau? Jatuh derajat saya Pak Ustaz. Kenapa? Masa dari emas langsung jadi tulang gitu? Ini orang tak paham. Makanya kenali. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Atqakum. Mau Melayu, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, mau Jawa. Yang paling mulia bukan sukunya, tapi yang paling takut kepada Allah SWT. Pelajari bahasa. Karena banyak orang kelahi gara-gara bahasa. Masuklah orang Batak ke rumah makan Minang. Padang masuk. Biado. Biado kan artinya apa kabar? Biado. Dijawab sama si Padang. Babi tidak ada kambiang nanti. Anda kelahi gara-gara. Padahal dengan kekayaan bahasa kita ini luar biasa. Belajar bahasa. Belajar. Bahasa Arab oke. Bahasa Inggris oke. Bahasa Batak oke. Bahasa. Saya kalau ceramah di daerah, saya tanya, ini orang apa banyak? Di sini banyak orang Jawa Pak Ustaz. Bapak Pipo, pripun kabari api? Sedulur, sedoro, sederek, ya suki. Wis kang-kang dina ora teko kene. Nah, ini orang mana? Ini banyak orang. Oke, alang isa sudurnya. Olong sudah. Itu aja yang lanjutnya payah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Berbedanya bahasa dan warna kulit kalian, itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Cobalah tengok kalau kita menangis di tepi Ka'bah, ya Allah, ya Allah. Tengok sebelah kanan putih macam telur ayam, tengok sebelah kiri macam pantat kuat, hitam. Kalau kita ni tak terlalu nampak. Mau Jawa, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, semuanya wajahnya agak-agak mirip semua. Hidungnya agak-agak nanti saya sebut ke sungguh. Warna pun tuh warna kulit. Coba tengok warga negara Indonesia, warna kulit sawo matang. Pasti itu. Sawo matang, sawo ranum, sawo busuk. Kita ada itu aja. Tapi mereka, saya kuliah tinggal di asrama. Tempat saya kuliah dulu nama asramanya Cité Universitaire International. 2 gedung. Yang sebelah ini orang kulit putih semua. Azerbaijan, Uzbekistan, Niger, Aljazair, Arab, Tunisia, putih semua. Yang ini Burkina Faso, Afrika Selatan, Madagaskar. Saya pas bawa tas, kemana lah aku masuk? Akhirnya saya masuk ke orang hitam.
Kenapa? Orang hitam ini lebih baik, lebih ramah, lebih sopan. Dan yang paling penting, berada di tengah orang hitam ini terasa kita lebih putih. Semoga saya suka sama kawan orang hitam. Cuman satu salahnya, mereka malas mandi. Asal habis main bola tuh, dipakai-pakainya anduk, dah 3 hari kawan, mau kepinding nih. Saya bilang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua hamba-hamba Allah. Saya tidak merasa sedang asing sekarang. Sedang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang saya hadapi ini semuanya hamba Allah, betul? Bukan hamba setan, bukan hamba hantu. Hamba Allah semua. Yang saya pijak ini pun bumi milik Allah. Tanam-tanaman ini punya Allah. Apa yang mesti dicemaskan? Semua hamba Allah, semua saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Siapa yang ceramah tadi? Saudaraku Abdul Somad. Siapa Pak Bupati itu? Kenal Ustaz Somad sama Bupati dari Serdang? Saudaraku itu. Alah, so akrabnya Ustaz. Dimulai jam 9, sekarang jam 10.30. Saya sudah ceramah 90 menit. Selama ceramah ini yang paling lama. 60 menit. Padahal saya biasanya baru ceramah 20. Orang udah menunduk. Menunjukkan bahwa dia sudah ngerti dan paham. Kadang baru ceramah 15 menit sudah keluar kudan ini. Tapi di sini bolak-balik saya sudah memantau dari ujung ke ujung, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Jamaahnya memang orang di Serdang ini cinta pada agama. Paham semua. Apa tak mantap? Ustadznya LC, tamat dari Mesir, ketua Mesir. Qorinya tadi juara internasional, Ustadz Darwin Hasibuan. Saya seumur hidup satu majelis sama Ustadz Darwin 4 kali. Yang pertama haul Rumah Sakit Nur Saadah. Yang kedua di rumah Ustadz Solmed Jakarta. Yang ketiga di acara majelis Pak Pangonal Haraha di Rantau Perapat. Yang keempat, yang kelima nanti mungkin acara pelantikan gubernur. Apa maknanya? Ini orang-orang hebat, juara, dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, itu juara satunya. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juara satu. Bawalah anak-anak kita mengaji. Tanya dia, Ustadz tinggal di mana? Jadi Serdang lah, tadi kan udah sebut nomor HP berapa. Kami mau datang antarkan anak kami mengaji. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharta. Kan senang kita kalau dengar dari suara anak mengaji dari kamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senangnya lah. Dibukalah pintu kamar mendengar suara, rupanya VCD. Sangka anak awal dah mengaji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah makin panjang ceramah saya ini. Bapak tetap bertahan, saya tak tahan. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, Pak Bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak kepala. Mohon maaf, Bapak Ibu maafkan saya. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Oh, ada lagi rumahnya. Sangka udah cabut lagi udah. La ilaha illallah. Bagaimana melunakkan hati yang keras Pak Ustaz? Bagaimana merukunkan anak-anak? Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam, ibu tahajud malam, selesai tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Anakku siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, lunakkanlah anakku ini. Ambil air putih, bacakan. Apa yang dibacakan di situ? 7. Al-Fatihah 1 kali, awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah dari lillahi mafis 3 ayat sampai habis, qul huwallah 3 kali, qul falaq sekali, wa binas sekali, ditiupkan ke air minum dia. Nanti kalau saya doakan tahu dia air minum, bacakan di galon besar. Semua minum.
Laki minum, anak minum, semua. Minum. Setelah dibacakan ditiupkan. Setelah ditiup, minumlah. Insya Allah itu melunakkan anak-anak. Bapak yang mau melunakkan istri bisa juga. Bawa materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Lunak aja dia. Tapi saya belum bisa praktekkan lagi. Hati-hati Bu, asal mau minum nanti tengok dulu. Ustaz, gimana caranya 100% pemuda hijrah? Kalian betul-betul hijrah, buat komunitas. Buat komunitas. Komunitas pemuda dari Serdang hijrah. Kemarin saya dia anak-anak muda pakai motor King Cobra. King Cobra pakai motor King datang ke kampus mau buat foto. Apa ini saya bilang? Ini geng motor Pak Ustaz. Terus Ustaz mau ceramah tempat kan? Apa pula geng motor sama? Ini geng motor syariah. Buat komunitas. Kalian punya komunitas apa? Komunitas pecinta motor, komunitas pecinta ontel buat ngaji. Ngaji sama Ustaz pulang, undang penceramah, undang. Nah, ini terus, jangan sampai kontrol, terus. Tengok orang mati. Kalau ada orang mati, tengok pemakamannya. Ya tengok, itu sugesti luar biasa menengok orang mati. Kau akan mati dalam apa yang kau bawa. Lagu pun lagu-lagu mati. Mati. Lagu bahasa umum. Mati. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati. Mati. Bila Israel. Tapi lagu Bila Israel itu jangan dinyanyikan tempat orang pesta nikah. Sekujur tubuh Ramadhan Madad, sekujur tubuh kan kedinginan. Wah, nangislah kedua mempelai itu. Ustaz, saat salam di waktu sholat diiringi buka tutup tangan, telapak tangan, ada tak dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 6 saya sebut 6. Kalau ada 3 saya sebut 3. Tentang baca bismillah 3. Mazhab Syafi'i jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi Hambali sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 mazhab. Tentang masalah letak tangan 6. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung. Allahu akbar. Mazhab Maliki versi 1 di atas pusat. Allahu akbar. Mazhab Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu akbar. Mazhab Syekh Albani dalam sifat salat Nabi di atas dada. Allahu akbar. 6 letaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tentang masalah buka tutup tangan satu mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada buka tutup. Kecuali kalau ada semenisasi. Tetap satu mazhab. Tak ada buka tutup. Mana yang mau dijawab nih? Ini juga. Oh, biar tahu saya langkah-langkahnya ke depan. Bukan marah Anda, memang begitu Pak ya. Kalau orang udah dijawab kan, yang mau ditanya mana? Ustaz, apa hukumnya wanita bercadar? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan cadar wajib. Tapi Syekh Albani mengatakan cadar tidak wajib. Ulama ikhtilaf tentang ini. Adapun ulama Al-Azhar cadar tak wajib. Nah, bagi adik-adik yang bercadar bagus. Kenapa? Terpelihara kawan-kawannya. Dosen-dosennya di kampus pun terpelihara. Dia cantik. Makin cantiknya kalau diminumnya teh manis, nampak air itu mengalir. Kalau sempat dia keluar, habis sudah aku tabrak-tabrakan. Maka bagus dia pakai cadar. Bagus. Kenapa kita kalau nengok orang pakai cadar kita ejek? Tapi kalau ada orang tak bercelana tak kita ejek. Asal ada orang bercadar, hai ninja nih. Otak kita sudah dirusak setan.
dia bercadar menjalankan agama, biarkan, jangan ditanya, biarkan. Hanya saja kalau ibu-ibu punya anak bercadar, dia datang balik bawa kawan, periksa, nggak tahu cadar keluar kumis. Bukan fitnah, enggak, sekedar hati-hati. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika mertua dan ipar selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya sehingga istri merasa dizolimi? Laki-laki tak punya pendirian. Itu kan kepala rumah. Di rumah itu kau yang punya kendali. Ini saya. Kalian jangan masuk. Tulis situ. Kapur barus ajaib, jangan masuk. Kau punya kendali dalam. Ini kenapa dia tak punya kendali? Laki-laki kok lembek. Laki-laki itu be a man. Saya sebentar lagi tamat SMK. Alhamdulillah. Saya niat banget untuk kuliah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Menurut Ustaz, doa dan amalan apa saja yang harus saya lakukan? Google. Saya dulu mau dapat beasiswa begitu. Saya ini pemburu beasiswa. www.google.com. Beasiswa S2. Ambil foto, ambil paspor, ambil nih, kirim berkas. Pasang pancingnya, masalah ikatnya itu urusan Allah. Orang sekarang kan kalau disuruh pasang pancing, udah kau pasang pancing, entah ada entah tidaknya ikannya. Pasang dulu. Urusan ikan, urusan Allah SWT. Kau berusaha, kau buat, kau lepas. Kadang-kadang anak muda dipasangnya 10 pancing, satu pun tak ada. Begitu diangkat, jangan angkat ikan, pancingnya hilang. Lemas badannya, tapi Allah Maha Kuasa. Begitu pulang ke kos-kosan, datang ibu-ibu bawa rantang. Ini rupanya ikan masak rezeki kita. Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi jangan gara-gara tak berusaha tidur aja. Kau kenapa tak berusaha? Kalau memang datang juga cuma. Bagaimana hukumnya menurut Ustaz mandi tanpa mengenakan basahan? Nabi Musa mandi di balik batu besar. Ada batu besar. Orang-orang Yahudi lain mandi ramai-ramai telanjang bulat sama-sama. Lalu mereka mengejek Musa. Tengok tu Musa, tak mau dia mandi sama kita karena dia kena penyakit hernia, kena penyakit kantong lampu stroma. Tengok dia kena hernia kan, dia ejek. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa di balik batu itu mandi tak pakai basahan. Yang tak boleh itu beramai-ramai bagi basahan, bagi ramai-ramai tak basahan. Adapun sendiri di balik batu, Nabi Musa tak mau. Digeser Allah batu itu. Akhirnya pas Musa sedang mandi serius, dia tak tahu batu itu bergeser. Ditunjuk mereka, nampak. Oh, ternyata Musa ternyata tidak kena hernia. Dia hanya saja menjaga adabnya. Jadi kalau ada orang mandi dalam keadaan tertutup tak pakai basahan, maka menurut riwayat ini tak apa-apa. Tapi kalau baik adabnya, karangan sufi tasawuf baik pakai kain basah, pakai celana panjang, pakai tak perlu pula pakai kain sarung. Bagus pakai adab, menjaga pandangan malaikat. Apakah saat kita sedang musafir ikut sholat berjamaah dengan penduduk setempat kita kehilangan hak untuk menjamak jamak kosor? Enggak. Antum tetap boleh. Saya jadi imam. Ustaz Somad silakan maju jadi imam. Saya musafir. Saya buat 2 rakaat. Pas 2 rakaat selesai, tasyahud awal saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atimmu sholatakum li'anni musafir. Kalian lanjutkan 4 rakaat karena aku musafir. Makmumnya ikut salam. Itu kalau imamnya musafir, makmumnya mukim. Bapak musafir, mau pergi ke Rantau Prapat dari Deli Serdang, berhenti di tebing tinggi, ikut sama orang sholat. Maka kalau ikut imam, bapak tetap 4 zuhurnya. Nanti zuhurnya 4, pas asarnya sendirian tetap 2. Namanya jamak qashar. Bagaimana ini udah. Apa hukumnya jika dalam sholat berjamaah tidak merapatkan shaf? Ujung kaki di ujung sajadah. Mohon maaf, kiblatnya ke sana. Misal, maka ujung kaki di ujung sajadah. Mana sajadah? Nih, ujung tumit di ujung sajadah. Jadi bukan ujung kaki depan yang rata. Banyak orang yang letaknya di ujung, bukan tumitnya. Ujung tumit yang rata. Adapun ujung kaki, ya tergantung kaki masing-masing lah. Kalau kakinya panjang, maju dia buka. Kalau pendek, kenapa? Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Saddul ghalal, tutup celah, jangan ada celah. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Apakah mesti bersentuhan kaki?
Ada orang ketika saya sedang sholat, disentuhnya kaki saya. Saya diam aja. Saya termasuk tidak sensitif. Tapi ada model orang geli. Kalau disinggung kakinya, geli dia. Apalagi bergerak-gerak pula kakinya. Jadi takutnya dia preman baru tobat. Sekali kita singgung, pijak kan ya. Tinggi dia. Jadi kalau kita tempel sekali dia diam, dia termasuk nyaman. Tapi kalau kita tempel sekali digesernya, jangan geser lagi. Nanti asyik kaki lah. Asal udah tutup celah udah, jangan sampai ada saddul khalal, tutup celah. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang perokok? Merokok menurut Majelis Ulama Saudi Arabia haram. Merokok menurut Majelis Ulama Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Merokok menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Republik Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang sakit. Adapun bagi orang dewasa makruh menurut fatwa MUI. Mereka berikhtilaf. Kenapa ada mengatakan haram, mengatakan ada makruh? Karena tak ada dalam Quran hukum secara eksplisit. Maka mereka berijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tak merokok. Saya jelaskan dua pendapat, haram dan makruh. Ada ketua MUI Dumai, namanya Ustadz Lukman Syarif, Kiai Haji Lukman Syarif. Dia cerita ke saya, ada seorang kiai, di belakang rumah kiai ini ada pohon tebu, ada pohon nanas, ada pohon pisang, ada pohon ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia tengok nanasnya habis, ubinya habis. Yang tak dimakan oleh babi, tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Kata Ustadz Lukman Syarif. Jangan marah sama saya. Apakah orang yang merokok itu menzalimi diri sendiri? Ya, duitnya habis, terbakar, belum lagi penyakit dalam. Dulu kan ditulis itu, merokok dapat menyebabkan kanker, keguguran, impotensi. Banyak. Sekarang sudah lebih tegas lagi kalimatnya, merokok membunuhmu. Katanya nanti mau dirubah lagi, matilah kau. Katanya Allah. Menzalimi diri sendiri dan dosa besar Pak Ustaz. Contoh, main HP seharian di rumah tanpa hidup bermasyarakat. Ini fenomena luar biasa. Jangan main HP. Jam 11 malam, jam 10 malam, matikan HP, tidur. Tapi kalau mau nyetel, non-aktif lah, matikan. Jangan. Ini rusak nanti gara-gara ini. Dulu orang kalau duduk bersama nanya, Bapak dari mana? Dari Serdang. Dari Serdangnya di mana? Kecamatan Anu. Kenal sama Pak Pulang? Kenal. Apa hukuman Bapak? Bapak saya sama Pak Ali, Bapak. Orang sekarang tak ada kenal. La salam, wala kalam. Masih main HP. Ada orang pingsan di sebelahnya. Bukan ditolongnya, difotonya. Ada orang pingsan di sebelah itu. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin. Kacau udah dunia ini, dah. Tapi pula jamaah dari Serdang ini kenal sama saya gara-gara HP ini. Kalau saya pergi ke suatu daerah, mudah cara mengenalinya. Kalau ada di situ orang diam saja tak kenal, itu ada dua kemungkinan. Pertama, tak ada paket. Kedua, tak ada signal. Saya sudah melakukan taubat nasuha. Alhamdulillah, saya benar-benar ingin hijrah seutuhnya. Tapi kadang setan lebih kuat. Dan saya melakukan dosa lagi seperti berbohong, walau kecil. Bagaimana kita benar-benar menaruh hati takut kepada Allah. Sekali kau bohong, akan disusul oleh bohong-bohong berikutnya. Takut kepada Allah. Usaha. Ingat, sekecil apapun kita akan dituntut di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi kau akan dituntut. Apakah anak angkat mendapatkan hak harta warisan? Tak dapat. Saya lama punya anak, misal kata orang pancing lah Pak Ustaz. Pancing gimana? Ambil anak angkat. Nanti lama-lama mencem pancing juga. Nah, bisa ambil istri. Nah, diambillah anak angkat. Setelah kita tua, kita mati, anak angkat tak dapat harta warisan. Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat biar supaya dapat harta warisan? Buat wasiat. Syaratnya tak boleh lebih dari 1/3 harta. Andai ku mati, ruku yang ada di sana untuk anak angkatku boleh. Tapi sekarang orang banyak pula zalim pada saudara. Kalau aku mati, semua hartaku untuk anak angkatku. Sedangkan adik-adik abangku itu, selop Jepangku pun tak boleh kau kasih semuanya. Ini tak boleh. Cara yang paling selamat, kasih dia hibah. Apa beda wasiat sama hibah? Kalau hibah, waktu hidup kasih langsung alih nama. Selamat, tak ada fitnah. Kalau wasiat, nunggu orang mati. Makanya kalau ada masjid hasanah nanti dapat wasiat, jangan senang dulu. Kuwasiatkan ruko ini untuk masjid hasanah.
Alhamdulillah Pak Ustaz, Masjid Hasanah sudah dapat wasiat. Belum tentu dapat, nunggu bapak tu mati baru sudah. Gimana kabar bapak tu? Itulah belum juga mati-mati. Apakah ada doa supaya lekas dapat jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tadarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah, aku tak kuasa hidup, kirimkan aku bidadarimu ya Allah. Tak tahan lagi sudah. Makanya kalau kalian masih ke sekolah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat itu, tenaga tak ada, nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada cewek, tak nampak ke lagi. Aku mau mati. Jangan yang udah kerja, yang punya ada duit, jangan terlalu banyak pilih. Kau kenapa belum nikah? Aku belum punya kepribadian Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Kau nikah aja. Justru kalau kau nikah sudah mapan, tak ada kesannya. Tapi kalau kalian dulu pernah makan sepiring berdua, makan sehari-hari beralas koran, luar biasa itu. Nah, sebab itu, maka jangan cari yang terlalu cantik. Nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk. Nanti kau malu bawanya undangan. Kau cari yang sedang-sedang. Ustadz ini tak betul. Kalau begitu kriterianya nanti yang buruk-buruk tak ada yang laku lah Pak Ustadz. Cantik itu relatif. Berapa banyak jelek kata kita, cantik kata dia. Agak baling biji matanya sedikit. Jika suami menulis surat cerai lalu menyembunyikan tanpa diberitahu ke istri, orang lain lebih dulu tahu soal surat itu, kenapa kau teganya begini? Ustaz Somad, sampai hati suami saya diceraikannya saya lewat SMS. Kalian dulu memang nikahnya pakai SMS? Nikah dulu kan pakai akad baik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Kan baik-baik dulu. Namanya surat-surat aja. Apakah orang lain yang lebih tahu dahulu itu lebih baik segera memberitahunya atau lebih baik diam saja karena diketahui suami sendiri belum memberitahu sang istri? Maka masalah ini sampaikan kepada walinya. Sudah jatuh talak. Kapan dia jatuhkan talak? Tanggal 1 Desember, Januari, Februari, 3 bulan habis iddah. Boleh laki-laki nikah lagi, perempuan nikah lagi. Bukan sangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi ternyata kalau hati lembut, ingat sama dia. Kenapa kau galau aja nampaknya? Aku ingat Jelo. Apa itu? Jendolamu. Maka kau baliklah sama dia. Kalau belum habis iddah 3 bulan, kau tunangan sama dia. Datang sama dia. I beg to you my dear. Aku rujuk kepada engkau, balik. Tapi kalau sudah habis, datang ke mertua lagi. Pak mertua, aku minta nikahkan aku sekali lagi. Karena sudah habis, akad balik macam nikah awal dulu. Tapi gigi mertua itu rapat udah. Mau nikahkan engkau dengan anakku dan orang ini turnai saja. Sudah seteng lori sini ya. Itu namanya pengantin baru stok lama. Kertas terakhir. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai pekerja yang bekerja di bank atau yang bekerja ada ribanya? Haram. Kalau dia tak kerja itu dia mati Pak Ustaz. Bininya hamil tua, rumah sedang kontrak, anak sedang kuliah. Oke, darurat. Sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jangan nanti jumpa saya tahun depan udah keluar kau di situ. Masih darurat juga Pak Ustaz. Jumpa tahun muka udah keluar kau di situ. Masih darurat juga. Akhirnya sudah 3 tahun, 30 tahun berjumpa. Gimana? Alhamdulillah udah pensiun Pak Ustaz. Jangan sampai suapkan anak kita makan haram, riba. Masuk riba ke mulutnya. Tak dikabulkan Allah doanya. Rabbana hablana minas salihin. Doanya terhalang karena makan riba. Lidah yang dipakai makan riba, diharapkan Allah mengabulkan doa dari lidah makan riba. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk doa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Allah hadirin, saya tanya dulu siapa yang baca doa. Kalau ada ketua MUI, alim ulama, kiai, buya, dia baca doa. Kalau tak ada, saya baca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya. Ada ibu-ibu yang tulus ikhlas membesarkan anak karena Allah. Amin kata dia, dikabulkan Allah doa. Amin. Ada bapak-bapak pemimpin yang adil, dikabulkan Allah doa karena banyak membangun masjid, menolong orang susah, fakir, miskin dan yatim. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa li abaina, ayah kami yang sudah mencarikan makan halal untuk kami ya Allah. Wa li ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 10 hari lamanya, melahirkan kami, meregang nyawa, bersimbah air mata ya Allah. Wa li azwajina, pasangan hidup kami yang sudah membesarkan anak-anak kami ya Allah. Wa li a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh yang menolong agama ini ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna iman, saudara kami yang sudah hului kami dengan iman ya Allah. Allahumma lifa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Sumatera Utara bil khusus, negeri-negeri kaum muslimin, jauhkan dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitkan, sembuhkan dia ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, wala aziban illa zawajata. Anak-anak muda kami yang akan menikah, berikan jodoh yang saleh dan salihah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia, curahkan rahmat kasih sayangmu, berikan mereka ampunan maghfirahmu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.